Nah, berikutnya, kelebihan dari MPI ini apa sih? Nah, ada beberapa kelebihan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan atau engagement ya. Nah, di mana dengan adanya MPI ini akan menarik perhatian peserta didik dengan penggunaan media yang beragam. Kemudian meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Karena sesuai ya saat ini kalau misalnya menggunakan gawai sesuai dengan iklim belajar mereka saat ini. Oh, ini tadi saya mengaturnya kayaknya kelewatan nih Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Jadi ada lagi Bapak Ibu yang terakhir, elemen MPI-nya ini bisa berbasis aplikasi atau bisa berbasis link. Nah, pendekatan ini jadi gini, untuk yang aplikasi itu misalnya nanti outputnya, aplikasi itu MPI itu harus diinstal di HP. Nah, biasanya untuk ini adalah MPI yang dibuat menggunakan artikel storyline atau SAC3. Nah, kalau berbasis link ini bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Google Site, bisa menggunakan microsite, dan sebagainya. Tentu, baik itu MPI yang berbasis aplikasi ataupun yang berbasis link, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian, kelebihan MPI yang berikutnya adalah diharapkan dapat mempermudah pemahaman. Nah, tentunya penggunaan visual dan juga audio ini diharapkan dapat membantu pemahaman konsep yang lebih kompleks. Kemudian memperkuat daya ingat dan retensi informasi. Berikutnya, kelebihan MPI yang berikutnya adalah personalisasi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu sesuai dengan kecepatan belajar mereka masing-masing. Masuk pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi, tidak seperti cara kita mengajar secara konvensional atau secara langsung di dalam kelas, ya Bapak Ibu ya. Kita biasanya menuntut siswa ketika materi, misalnya saat ini waktunya penjelasan materi, setelah itu mengerjakan latihan soal. Nah, padahal di saat itu masih ada siswa yang belum paham. Nah, melalui MPI ini siswa diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatan atau gaya belajar mereka masing-masing. Karena tadi gaya belajarnya kita sediakan beberapa macam jenis konten ya Bapak Ibu ya, baik dalam bentuk teks, dalam bentuk video, maupun dalam bentuk bacaan. Nah, materi dapat disajikan dalam bentuk berbagai macam bentuk untuk mencocokkan preferensi belajar. Yang berikutnya adalah dari sisi aksesibilitas dan juga fleksibilitas. Nah, jadi dia tuh bisa diakses dengan mudah dari berbagai macam perangkat dan juga di lokasi apapun dengan koneksi internet. Tentu yang berbasis link, dia akan sangat tergantung dengan adanya koneksi internet atau jaringan internet ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang berbasis aplikasi, dia akan sangat mempengaruhi storage atau memori penyimpanan. Dan kemudian, belajar dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang paling nyaman. Jadi dengan adanya MPI ini, mereka bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, dibalik dengan banyak kelebihan yang bisa didapatkan melalui penggunaan MPI ini, ada kekurangannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah potensi adanya gangguan dari konten lain di internet. Nah, ini untuk yang berbasis website atau link. Misalnya seperti iklan-iklan yang kurang pantas dan sebagainya. Kemudian untuk yang berbasis aplikasi, keterbatasan memori HP, Bapak Ibu ya. Kadang mungkin agak berat untuk dijalankan di HP-nya masing-masing. Nah, kemudian dari sisi kendala bagi guru dan pengajarnya, tentu saja diperlukan keterampilan teknologi yang memadai. Dan penyusunan materi multimedia membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sebentar. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mulai terbiasa menggunakan Canva atau mungkin otak-atik artikel storyline, otak-atik PowerPoint, itu akan terbiasa Bapak Ibu. Jadi untuk membuat suatu MPI ini tidak diperlukan waktu berhari-hari karena Bapak Ibu sudah terlatih ya. Berlatih itu memang membuat perfect.